When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute. Sebelumnya aku mau ngasih tahu ke teman-teman, jadi di sini ada platform yang namanya Ayo CPNS dan Jadi CPNS. Keduanya adalah tempat bimbel online ataupun media belajar bagi teman-teman yang mau daftar tes CPNS. Jadi di sini teman-teman juga bisa pakai yang gratis kalau misalnya mau lihat-lihat dulu, tapi kalau misalnya tertarik, teman-teman juga bisa untuk daftar ke premium atau platinum di Ayo CPNS dan atau di upgrade yang jadi CPNS-nya juga. Nah, sebelumnya aku udah buat tutorial di Ayo CPNS, tapi yang sebelumnya itu ada sistem yang diperbarui, jadi aku juga buat tutorial yang barunya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau daftar di Jadi CPNS, teman-teman bisa lihat di video aku sebelumnya ya, karena di video sebelumnya aku sudah buat tutorialnya. Untuk teman-teman yang mau melihat tampilannya seperti apa, langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi video ini ya. Setelah teman-teman klik link yang ada di kolom deskripsi, teman-teman akan melihat tampilan seperti ini. Teman-teman isi aja nama, nomor telepon atau WhatsApp-nya, kemudian alamat email, ulangi lagi, kemudian password, dan ulangi lagi. Dan di sini ada kode referralnya. Di sebelah kanan ini aku sambung karena nggak muat ya teman-teman. Jadi di sini ada kode referral Agustina. Itu gunanya kalau misalnya teman-teman mau upgrade, teman-teman bisa mendapatkan potongan yang 25.000 ataupun yang 50.000. Kemudian teman-teman bisa klik daftar. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman masukin aja alamat email yang sudah didaftarkan tadi, kemudian passwordnya, dan klik login. Setelah login, maka tampilannya akan seperti ini. Ada 5 paket yang tersedia untuk paket SKD, kemudian yang tryout SKB itu ada 124. Jadi teman-teman bisa langsung klik aja yang di atas ini. Nah, setelah diklik, maka akan muncul beli paket SKD yang gratis. Jadi paket gratis itu yang di checklist warna hijau ini adalah teman-teman bisa mendapatkan akses tryout gratis sistem chat, kemudian grafik hasil tryout. Nah, teman-teman nggak bisa mendapatkan materi SKD terupdate, kemudian tryout premium SKD sistem chat, sampai ke ekstra tryout platinum dengan pembahasan video, karena ini masih yang paket gratis. Tapi kalau misalnya teman-teman mau upgrade ke paket premium ataupun platinum, teman-teman bisa scroll aja ke bawah. Di bagian premium ini, teman-teman bisa mendapatkan beberapa kelebihan. Jadi yang pertama yaitu teman-teman mendapatkan materi SKD yang terupdate, kemudian tryout premium SKD dengan sistem chat, kemudian ada pembahasan tryoutnya yang lengkap, kemudian analisa statistik dan hasil tryout, dan latihan soal SKD berupa TWK, TIU, dan TKP. Jadi harga normalnya itu adalah 124.000, tapi kalau misalnya kalian menggunakan kode referral Agustina, dan di sini sudah ada tulisan kode berhasil digunakan, itu artinya teman-teman bisa mendapatkan potongan sebesar 25.000. Jadi teman-teman cukup membayar 99.000 aja. Kemudian klik beli sekarang. Berikutnya ini adalah paket platinum. Jadi kelebihannya bedanya dengan premium itu di sini ada tambahan ekstra tryout platinum dengan pembahasan video. Jadi setiap tryout ini ada pembahasannya dalam bentuk video teman-teman, yang pasti akan lebih menarik dan mudah dipahami oleh teman-teman. Jadi harga normalnya itu adalah 299.000. Teman-teman bisa pakai kode referral Agustina supaya teman-teman bisa mendapatkan potongan 50.000. Jadi cukup membayar 249.000 aja. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Agustina Rida Simarmata. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang penalaran analitis. Penalaran analitis ini adalah salah satu bagian dari soal tes TIU atau tes intelijensi umum. Nah, langsung aja ke soal yang pertama ya teman-teman. 5 anak PQRST mengantri tiket di bioskop. Kita catat dulu nih langsung, jangan lama-lama ya teman-teman, karena kan waktunya singkat banget ya. Kalau kalau kita waktu tes. Nah, ada PQRST mengantri tiket di bioskop. Pernyataan pertama. Ini ya, Ki adalah anak kedua di belakang P. Nah, ini teman-teman tips dari aku, daripada pening nih ya, daripada pusing mikirin mana di depan mana di belakang. Aku juga kurang ngerti nih kalau yang pakai kayak gini-ginian. Aku tuh kurang paham banget karena biasanya
Ya nggak tahu sih ya, mungkin sebagian orang ada yang paham misalnya P terus di sini Q. Aku kurang paham tuh yang lebih besar gini tandanya. Aku biasanya lebih paham kalau misalnya dia vertikal kayak gini. Aku ilustrasikan kalau yang di atas itu adalah yang pertama, terus yang kedua ketiganya itu nyusul ke bawah. Kayak nomor antrian misalnya kan, 1 si Agustina misalnya, 2 si Rido misalnya gitu kan. Nah berarti kan yang pertama ini dengan yang kedua ini kan urutan pertama si Agustina, urutan kedua si Rido gitu. Jadi aku nggak pernah Agustina terus Rido, nggak gitu. Jadi aku pakai cara yang atas dan bawah. Nah kalau dari pernyataan ini Q adalah anak kedua di belakang P, langsung aja berarti yang duluan kan si P kan. Kalau misalnya Q adalah anak kedua di belakang P, di belakang si P itu adalah si Q gitu kan, tapi yang kedua gitu. Jadi kita urutin aja, misalnya ini P, terus di belakang yang kedua ini urutan pertama, ini urutan kedua. Urutan keduanya setelah si P adalah si Q. Coba ya, Q adalah anak kedua di belakang P, Q adalah anak kedua di belakang P. Nah pernyataan pertama sudah ya, kita langsung ke pernyataan kedua. P bukanlah anak kedua dalam antrian. Misalnya ini yang pertama, antrian pertama, terus ini antrian kedua, ini misalnya si P, ini bukan katanya. Jadi si P itu nggak boleh di antrian kedua, nggak boleh. Ingat ya teman-teman, nggak boleh. Nah R adalah, ini pernyataan ketiga nih teman-teman, ini kan pernyataan satu, ini pernyataan 2, terus ini adalah pernyataan 3. Jadi aku gitu, pertama-tama kita buat dulu berapa pernyataan, dibuat kayak gini dulu bentuknya, jangan langsung disatuin. Misalnya yang ini digabung ke sini, jangan dulu, pokoknya dia harus dipisah dulu gitu, karena ini kan pernyataan pertama, pernyataan kedua, ini pernyataan ketiga, jadi harus dipisah dulu ya teman-teman. Itu tahap pertamanya. Nah pernyataan yang ketiga adalah R berada di suatu tempat di depan S. R berada di suatu tempat di depan S. Jadi yang duluan di mana coba? R atau S? Kalau misalnya disebut R berada di tempat di depan S, berarti kan di depannya si S itu adalah si R gitu teman-teman. Di depan si S itu si R. Jadi kan kita harus ilustrasikan sama yang tadi seperti ini ya. Yang lebih duluan adalah antrian pertama. Ya biasalah kayak absen pertama, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini kan ada 5 antrian nih. Jadi kita anggap antrian pertama itu di atas. Jadi kalau katanya R berada di suatu tempat di depan S, di depan si S ini, misalnya si S nomor 2, misalnya, kan belum tentu nomor 2 dia. Nah nomor pertamanya itu adalah si R. Bisa juga misalnya ini nomor 4, ini nomor 2, kan tetap aja dia R-nya di depan si S gitu loh maksudnya teman-teman. Sampai sini paham kan kira-kira? Nah setelah itu T ini pertanyaan, astaga. Ini adalah T dapat menempati semua posisi berikut kecuali, yang ditanya kecuali ya. Jadi mari kita susun. Yang pertama P titik Q, terus di sini P nggak boleh kedua, oke. Jadi kita anggaplah si P ini yang pertama ya, urutan pertama. RS, nah RS-nya ini R selalu di luar daripada S, tapi nggak mesti satu tempat di atas S maksudnya ya. Jadi bebas dia. Boleh R terus S, boleh R atau titik-titik baru S gitu. Jadi kita anggap di sini R. Di sini R, terus di sini S. Terus sisanya itu adalah T kan. Nah, si T itu di sini urutan ke 5. 1 2 3 4 5. Nah, 5 berarti ini bukan ya, karena kan yang ditanya kecuali, ini bukan. Kita tandain merah aja ya. Nah yang ini bukan jawaban yang benar maksudnya. Terus di sini lanjut, ini kan contoh satu yang bisa. Terus contoh keduanya kita coba lagi ya, misalnya R terus S. Pokoknya urutan kedua itu nggak boleh si P, ini udah kewajiban, udah haram hukumnya kalau misalnya dilanggar gitu maksudnya. RS terus ini P titik-titik
Q. Karena kenapa ada titik-titik? Ini kan pernyataan pertama tadi, jadi nggak boleh dilanggar teman-teman. Kalau melanggar itu bisa kena hukuman gitu ya, maksudnya bercanda, hehe. Nah ini ada R, S, P, titik-titik Q. Jadi T ini kita taruh di sini karena kan sisanya cuma T. Siapa lagi kalau bukan T kan? Ini urutan keempat, ya pinter. Jadi urutan keempat juga bukan jawaban yang benar, karena yang ditanya adalah kecuali. Ini bukan ya. Nah kita coba dulu yang A atau B ini, yang urutan kedua. Kita coba ya urutan selanjutnya. Misalnya si T itu di urutan kedua. Ini T, ini P, Q. Soalnya Q kan selalu urutan kedua nih. Di pernyataan ini kan si Q ini harus urutan kedua setelah P maksudnya. Jadi ini R, ini S. Boleh kan? Karena kan RS kan tetap nih urutannya. R selalu di atas S maksudnya gitu. Jadi ini urutannya yang kedua kan. Nah ini juga bukan teman-teman. Ini bukan. Nah berarti kan kalau misalnya A, C, dan D ini kan bukan, berarti jawabannya adalah B. Nggak usah dihitung lagi teman-teman. Kecuali kalau kita mau bukti, oke, kita buktikan. Kita kan harus penuh dengan bukti ya, biar nggak hoax gitu. Nah langsung misalnya kita buat dia di urutan ketiga si T-nya. Terus ini siapa ya? Misalnya urutan ketiga, misalnya P, Q. Kan gini kan jadinya kalau T urutan ketiga berarti kan si R di atas, karena kan si R harus di atas, di atasnya S maksudnya gitu. Terus ini kan harus dua kali di bawahnya si P, urutan kedua setelah si P maksudnya 1, 2, bener kan? Kalau ini udah benar, ini udah benar posisinya, ini kan udah benar nih, udah sesuai. Terus PQ-nya udah sesuai, terus yang RS-nya juga udah sesuai, R di atas S. Tapi yang nggak sesuai ini, karena kan si P nggak boleh di urutan kedua gitu. Ini kan udah urutan kedua nih si P-nya. Jadi kalau si P nggak boleh di urutan kedua, ini nggak bisa. Tapi kalau si P-nya tadi boleh di urutan kedua, si T ini boleh di urutan ketiga. Jadi karena si P ini nggak boleh di urutan kedua, maka si T pun nggak bisa di urutan ketiga gitu loh teman-teman. Mudah-mudahan paham ya teman-teman. Oke, jadi jawaban yang benar adalah B, 3. Kecualinya adalah B. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi di sini ada nama Angela, Lilian, Mary, dan Cindy adalah 4 orang petenis profesional yang bertanding di Tokyo Open. Nah, kalau misalnya ada nama-nama seperti ini, kalau misalnya kalian di depan komputer pas tes CAT itu jangan langsung Angela, terus Lilian, jangan langsung ditulis semua ya teman-teman, karena itu bisa memakan waktu lama. Jadi biasakan kalau ada soal seperti ini langsung disingkat gitu. Misalnya kan Angela, A aja, Lilian, Mary, terus Cindy. Nah kan ada 4 orang nih. Mereka bertanding satu sama lain sehingga terdapat 6 pertandingan. Langsung aja tulis 6 pertandingan. Terus setiap kali memenangkan 1 pertandingan, tiap peserta memperoleh 100 poin. Oke, jadi 1 kali menang itu dapat 100 poin. 1 kali menang dapat 100 poin. Cindy dikalahkan, ini udah langsung ke ke pernyataan. Jadi setiap pernyataan harus ditulis teman-teman. Misalnya kan gini kan, pernyataan pertama, Cindy dikalahkan oleh Angela. Berarti kan yang di atas itu siapa? Si Angela kan? Karena kan si Cindy dikalahkan oleh si Angela gitu. Jadi si Angela taruh di atas. Kalau aku sih biasanya vertikal gini. Kalau misalnya apa yang menang, kayak di absen tadi, kalau misalnya di urutan pertama aku taruh di atas, kalau di urutan terakhir aku taruh di bawah. Kalau ini masalah menang, kalau yang menang di atas, kalau yang kalah di bawah. Aku biasanya gitu. Jadi usahakan cara cepatnya adalah horizontal gitu ya teman-teman. Horizontal, vertikal maksudnya gitu. Nah, jadi di sini Cindy dikalahkan oleh Angela. Jadi si Angela ini di atas si Cindy. Ini pernyataan pertama. Terus Lilian mengalahkan Angela. Lilian mengalahkan si Angela, berarti kan si Lilian yang di atas.
dan Cindy. Berarti kan Lilian mengalahkan Angela dan Cindy. Berarti yang di atas Lilian, terus si Angela, terus Lilian lagi, terus Cindy. Kenapa si L di atas daripada si Cindy? Karena kan Lilian mengalahkan Angela dan Cindy. Dan kalau dan itu berarti dia mengalahkan si Cindy juga. Nah, itu pernyataan kedua ya. Terus kita lanjut ke pernyataan ketiga. Mary mengalahkan Lilian. Mary mengalahkan Lilian karena kan si Lilian kalah gitu oleh si Mary. Nah, terus ada koma nih teman-teman, koma Angela dan Cindy. Berarti kan si Mary ini mengalahkan si Angela juga dan mengalahkan si Cindy juga. Nah, kita buat di sini di sebelahnya, Mary mengalahkan si Angela juga. Mary mengalahkan si Cindy juga. Nah, kita hitung ya ada berapa pertandingan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pas ya teman-teman, ada 6 pertandingan. Nah, langsung kita ke pertanyaan yang pertama. Siapa yang selalu kalah? Nah, kita hitung aja yang kalah di sini ya. Si C, kita anggap si C dulu. C, itu berapa kali? Nah, kita anggap yang kalah itu merah ya. 1, 2, 3. Jadi 3 kali. Terus yang kedua adalah si A. Si A ini ada 2 kali. Kita hitung nih di sini. 1, 2. 2 kali. Terus kita buat si yang kalah satu lagi itu kan si L. 1 kali. Kita buat warna beda ya supaya paham teman-teman. Nah, si L. 1 kali. Setelah itu kita tulis berapa yang menang di sini. Menang. Jadi yang menang itu si M 3 kali ya di sini. Si M yang paling banyak itu 3 kali. 3 kali. Ini kan 1, 2, 3. Terus si L-nya 2 kali. L 2 kali. Terus si A-nya 1 kali. Gak apa-apa ya, satu warna. Nah, ini urutan kalah, ini urutan menang. Jadi yang ditanyakan siapa yang selalu kalah? Yang selalu kalah kan si C. Cindy, karena dia 3 kali, dia yang paling banyak. Si C. Terus siapakah yang mendapatkan 200 poin? Nah, pernyataan tadi kan 1 kali menang dapat 100 poin. Kita cari yang 200 poin atau 2 kali menang. Di sini kan ada si L nih yang 2 kali menang. Langsung aja kita jawab si L itu siapa tadi? Si L itu adalah si Lilian. Nah, ini. Terus berapa pertandingan yang dimenangkan Lilian? Lilian itu kan 2 kali. Jadi langsung aja jawab B. Nah, jadi jawabannya kayak gini ya teman-teman. C, A, dan B. Oke? Mudah-mudahan dipahami ya.